tentang puasa, tentang tirakat itu sebenarnya tidak ada penebusan apapun. Selamat sore Pak Darno Rahayu. Nggih, sonten rahayu. Niki Pak menjelang bulan Suro nggih. Nggih. Kedap malih kita sudah masuki bulan Suro selaku orang Jawa. Mungkin ada semacam pesan-pesan lah dari Pak Darno selaku salah satu spiritual Jawa untuk menghadapi bulan Suro, supaya teman-teman kita orang Jawa khususnya yang masih bingung mencari jati diri agar bisa menjadi orang yang sadar dan waras, Pak Darno. Ini sebelumnya selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk saudara-saudara Jawa dimanapun Anda berada. Selalu sehat, selalu banyak rezeki, keluarganya harmonis. Itu ucapan dari saya. Dan pesan-pesan tentang menjelang datangnya bulan Suro. Bulan Suro artinya wiwit, wiwit artinya rijal. Jadi kita semua di dalam bulan Suro kita mengenang pada diri kita masing-masing, karena sebenarnya bulan Suro sendiri juga hanya pertanda untuk mengingatkan kita supaya kita itu selalu ingat pada Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya adanya kita itu bagaimana. Terus setelah kita itu ada, fungsi dan tugas kita ada itu apa, dan setelah kita tahu fungsi dan tugas kita dan kita itu mau kemana, itulah fungsi kita menghormati bulan Suro. Dan di dalam bulan Suro sendiri kebanyakan saudara-saudara kita kaum Jawa tidak salah memang. Biasanya itu untuk memperingati bulan Suro itu ditempatkan pada tanggal 1. Nah, sekali lagi saya ulas bahwa peringatan di 1 Suro itu artinya kita menyongsong datangnya bulan Suro. Tapi di dalam kapitayan Jawa yang sebenarnya untuk menghormati atau memperingati di dalam bulan Suro itu pas tanggal 10. Sesuai dengan bulan yang dimaksud Suro. Suro niku tegese wani, wani artinya hidup. Ya, cikal bakal kita hidup itu ada 10 unsur, atau kalau bahasa Jawa itu dinamakan Dosawara. Maka di saat memperingati bulan Suro, supaya kita itu selalu ingat dan tidak lupa asal, sebab, dan nanti akibat. Maka di tanggal 10 bulan Suro itulah kalau kita itu memperingati, dan di dalamnya peringatan itu ada penjelasan-penjelasan, maka kita itu akan tahu asal kita ada ini, dan setelah kita ada dan kemana setelah kita nanti kembali menjadi tidak ada lagi. Terus pesan-pesan berikutnya, mari kita selaku orang Jawa yang selalu berpegang teguh pada ajaran para leluhur yang telah terdahulu, yang mengajari kita di dalam kapitayan Jawa, janganlah kita mengabaikan dengan ajaran-ajaran Jawa itu. Dengan adanya ajaran-ajaran dari luar, yang sebenarnya ajaran itu juga sudah semuanya diajarkan oleh para leluhur kita. Tuh. Yang kedua,
walaupun untuk kita itu sedikit mengikuti ajaran dari luar, janganlah meremehkan dengan ajaran-ajaran Jawa. Masalahnya begini, di saat kita itu mengikuti ajaran dari luar yang tanpa sadar dengan ajaran kita sendiri, yang akhir-akhir ini kebanyakan ajaran itu kayaknya sudah agak ruwet. Iya, betul Pak. Seolah-olah dengan leluhur mereka itulah dia menganggap yang paling benar sendiri, seolah-olah dengan orang keturunan adalah salah satu negara itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita sampai tentang kematian yang kita harapkan dapat syafaatnya, dapat macam-macam lah apa yang dimaksud di situ, bahkan sampai surga dan neraka pun seolah-olah itu bisa ditebus dengan keturunan dari bangsa luar. Padahal leluhur kita Jawa, surga dan neraka itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Dan surga dan neraka sesuai dengan ajaran Jawa nggak usah ditunggu setelah mati. Di dunia ini pun, di saat kita melakukan hal terbaik dan kita tahu dan memahami tentang alam ini dengan indahnya, dengan berkahnya, yaitulah surga yang sejati. Tapi di saat hidup kita ini sudah diarahkan yang tidak karuan arahnya, lalu perjalanan hidup ini dibuat sembarangan, sehingga hidup ini enggak berkah. Jangankan kita sendiri, bahkan sampai nanti anak cucu juga ikut menanggung hasil perbuatan kita. Itulah yang dinamakan neraka. Untuk menghadapi bulan Suro Pak, kan kalau orang-orang ajaran dari luar ketika memasuki yang namanya bulan Ramadan itu kan ada puasa lah 1 bulan penuh, ya kan. Nah, dengan dalih nanti akan menebus dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Jadi kita diwajibkan untuk puasa. Nah, barangkali di bulan Suro ini adalah semacam apa yang dilakukan teman-teman kita yang dari Muslim, bahwa orang Jawa di bulan Suro harus melakukan ini itu gitu, apa gimana Pak Jarno? Sebenarnya tentang puasa, tentang tirakat itu sebenarnya tidak ada penebusan apapun. Karena tirakat itu bukan puasa dan bukan semedi. Tirakat itu di saat kita itu bisa mencerdaskan otak kita dan merubah perilaku kita, itu yang dinamakan tirakat. Daripada kita melakukan tirakat yang tidak makan, yang tidak tidur, tapi perilaku kita tidak bisa merubah, yang tadinya angkuh, sombong, takabur, dan yang lainnya itu tidak bisa merubah, tiwas kaliren, tiwas ngantuk. Jadi tirakat yang sebenarnya kita berangan-angan dan kita cara berpikirnya itu positif. Positif dalam arti kita menerima tentang hidup ini, yang namanya manusia itu harus berbuat apa toh. Gitu loh. Jadi kita itu harus membaca situasi di dalam alam ini. Contohnya orang ya makhluk yang selalu bertirakat adalah seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam, seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah gambaran sebagai abdi, sebagai makhluk yang diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk mengabdikan dirinya masing-masing. Jadi kalau sapi ya pantasnya bersuara mah, ya sudah, terimalah dengan suara mah itu. Jangan pernah iri dengan suara kambing mbek, atau iri dengan suara ayam petok-petok atau kuruyuk atau kelik-kelik dan lain sebagainya. Bahkan satu jenis namanya burung
di antara kutilang, di antara beo, di antara petet, itu nggak pernah ada yang saling iri dengan suara-suara itu. Nah, kita pun sebagai manusia, kita diciptakan berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, dan kita mempunyai keyakinan yang masing-masing. Maka kita tidak usah menyalahkan bahwa keyakinan ini salah, keyakinan ini yang benar. Dengan bahasa juga begitu. Karena kalau orang sana bahasanya ya begitu, orang sini bahasanya ya begini. Ya sudah, kita terima saja. Istilahnya itu kita harus legowo. Menjadi titah Tuhan, dititahkan di dunia ini dengan keberagaman itu, supaya kita itu lebih berpikir, supaya kita itu lebih cerdas dalam berpikir itu, sehingga sudah tidak ada lagi ada tirai di antara kita sesama manusia itu. Harus saling menghormati. Saling menghormati. Makanya kalau ada manusia yang ditokohkan, ada orang yang sudah apalagi gelar yang sebenarnya dibuat-buat sendiri, lalu ucapannya masih kotor, perbuatannya itu tidak mengenakan, ajarannya itu selalu banyak menghayalnya daripada kenyataannya, sudah nggak usah dihiraukan. Kita yang cerdas, biarkan saja, biar alam inilah nanti yang akan menghukum. Gitu. Makanya kalau orang Jawa, jadilah orang Jawa. Jangan kalau orang Arab ya negara bukan Arab saja, apalagi orang Arab ya. Orang Jawa jangan jadilah orang Arab. Ya, orang Cina ya janganlah jadilah orang Cina, jangan jadi orang Jawa. Gitu. Tapi di saat orang Cina, orang Arab sudah masuk di tanah Nusantara di Jawa ini, ya jadilah orang Jawa. Orang Jawa pun juga begitu. Kalau sudah masuk negara orang lain, ya jadilah orang negara tersebut yang telah ditempati itu. Nah, itu namanya mengabdi atau orang yang melakukan tirakat. Karena tirakat artinya torekot. Torekot artinya bukan kita itu melakukan hal yang berat atau hal yang menyiksa diri, bukan. Dikala kita itu melakukan hal yang salah, sebenarnya kita merasa tersiksa batin kita sebenarnya. Janganlah menjadi bangga dengan kesalahan kita, apalagi sampai mengandalkan leluhurnya, bahwa leluhur saya itu orang ini, saya keturunnya mesti orang baik, masih ada darah mengalir dari si orang yang ditokohkan baik itu. Nah, orang yang ditokohkan baik itu juga ada leluhurnya. Kenapa nggak dilarikan ke atas lagi? Siapa tahu orang yang dianggap baik itu nanti leluhurnya juga ada orang jelek atau orang salah. Berarti kan sama saja, dia mengaku baik, ternyata di atasnya juga malah ada yang salah, melakukan kesalahan.